Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa manusia diciptakan atas laki-laki dan perempuan dan telah dijadikan atas berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling kenal-mengenal. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Hadiantini, biasa dipanggil Nini. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit mengulas tentang hubungan antara demokrasi dan media. Sebelum saya masuk kepada hubungan antara demokrasi dan media, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu demokrasi dan apa itu media. Jadi, demokrasi ialah sebuah sistem pemerintahan di mana rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam bentuk pemerintahan demokrasi ini, semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi aktif baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Hal tersebut mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu tadi sedikit penjelasan mengenai demokrasi. Kita masuk kepada media. Nah, media merupakan suatu alat yang digunakan untuk menghubungkan antar manusia dan merupakan alat komunikasi yang digunakan guna bertukar informasi meski melalui jarak yang jauh. Media merupakan seperangkat alat yang digunakan manusia guna memudahkan dirinya mendapatkan berbagai informasi. Jadi media di sini memudahkan kita sebagai pengguna media guna mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Jadi media di sini ada yang namanya media cetak, yaitu media cetak, media massa, dan juga media online atau media sosial. Nah, secara umum media ini merupakan perantara antar sesama manusia dalam menyampaikan informasi. Lalu ada yang namanya media konvensional. Media konvensional ini Lalu ada yang namanya media cetak. Nah, media cetak ini suatu alat yang penyampai informasi yang berbentuk cetak. Jadi seperti koran atau buku, majalah itu termasuk dalam media cetak, di mana kita memperoleh informasi dari sesuatu atau seperangkat alat itu yang telah dicetak atau telah diciptakan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca oleh penerima pesan. Namun media cetak di sini pada perkembangannya sudah semakin tertinggal, di mana penggunaan media cetak sekarang ini sudah tidak begitu diminati oleh kalangan anak muda. Nah, berikutnya ada media massa. Media massa ini misalnya media elektronik itu misalnya ada televisi atau radio. Nah, televisi ini sedikit lebih canggih dibanding media cetak, di mana media cetak kita hanya sekedar membaca dan informasinya sekedar itu saja, sedangkan di televisi kita mampu meskipun tidak secara langsung, kita mampu bisa melihat mimik wajah dari si pembawa berita tadi, dan kita juga langsung disuguhkan oleh berbagai kejadian
yang kita bisa lihat meskipun tidak secara langsung. Lalu ada radio. Nah, radio ini nih merupakan suatu alat penyampai informasi, namun kekurangan di sini dia tidak bisa dilihat, tapi maksudnya informasinya kita tidak bisa melihat, tapi kita hanya bisa untuk mendengarkan saja. Nah, berbeda dengan media sosial. Media sosial ini merupakan suatu alat atau seperangkat alat yang digunakan untuk bertukar informasi dengan bantuan internet. Jadi, dengan media sosial ini kita mampu berbagi informasi, bukan hanya berbagi, tapi kita juga mampu mengedit informasi tersebut lalu membagikan kepada orang lain. Jadi dengan media sosial kita bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan ide. Jadi dengan media sosial bukan hanya kita yang menjadi penerima informasi, tapi kita juga bisa menjadi sumber informasi itu sendiri. Nah, bedanya di sini antara ketiga tadi, media sosial ini nih dapat digunakan hanya dengan bantuan internet. Jadi sedangkan yang lain itu ketiga media yang tadi kan tidak perlu bantuan internet, kita langsung dapat mendapatkan informasi apapun. Sedangkan media sosial dengan internet kita bisa berpartisipasi langsung dengan informasi yang kita dapat. Jadi informasi yang kita dapat jadi dalam media sosial tuh ada yang namanya feedback. Jadi ada yang namanya timbal balik antara si penerima informasi dan si sumber informasi itu sendiri. Sedangkan media-media yang sebelumnya tadi yang sudah saya jelaskan itu tuh kan hanya satu pihak itu yang hanya si sumber informasi itu sendiri, sedangkan kita hanya sekedar penerima informasi tanpa mampu untuk mempertanyakan atau mengkritisi berita yang telah disampaikan tadi melalui media tadi. Nah, sedangkan melalui media sosial kita mampu mengkritisi, mampu untuk mempertanyakan kredibilitas berita yang ada. Nah, mungkin itu tadi sedikit penjelasan mengenai media. Kita akan lanjut kepada yang selanjutnya tadi, yaitu hubungan antara demokrasi dan media. Hubungan antara demokrasi dan media. Seperti yang kita tahu, di zaman sekarang ini penggunaan internet semakin masif di kalangan masyarakat. Masifnya penggunaan internet ini berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat. Misalnya aspek sosial, ekonomi, politik, kesehatan, budaya, dan lain sebagainya. Nah, segala aspek kehidupan masyarakat ini secara perlahan bergeser dari ruang offline menuju ruang online. Hal tersebut dikarenakan media ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif atas segala kejadian, segala fenomena sosial yang terjadi, di mana masyarakat mampu untuk menyuarakan pendapatnya, untuk menyampaikan opininya melalui media itu sendiri. Ya. Nah, melalui internet tadi atau melalui media tadi, secara tidak langsung masyarakat tuh ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, di mana segala hal yang terjadi dalam
kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat, tentu tentu tidak hanya disampaikan melalui media-media konvensional seperti televisi dan lain sebagainya, tapi juga secara gencar di publish ke media sosial. Nah, dipublishnya segala informasi terkait terkait kejadian atau fenomena yang ada dalam negara, tentu mengundang masyarakat untuk berkomentar, untuk terjun aktif, untuk berpartisipasi aktif dalam segala apapun permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi masyarakat tuh bisa langsung ikut memberikan saran, ikut memberikan opini pendapatnya terkait masalah-masalah yang ada. Nah, kita masuk kepada demokrasi ya. Demokrasi ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, segala aspek kehidupan masyarakat itu kan sudah bergeser ya dari offline menuju ke online. Nah, begitupun dengan politik, dalam hal ini demokrasi. Nah, demokrasi secara tidak langsung telah terfasilitasi oleh media, mau itu media konvensional sampai ke media online atau media sosial tadi. Nah, bergesernya demokrasi dari ruang offline ke ruang online tadi itu telah dapat kita amati saat pemilu pada tahun 2014 lalu. Nah, di mana pada saat itu kontestasi politik itu tuh diawasi langsung oleh media konvensional, yaitu televisi. Nah, seperti yang kita ketahui saat itu pemilihan umum ya, pemilu 2014 lalu itu tuh diawasi oleh bisa dibilang diawasi atau difasilitasi, ya bisa dikatakan difasilitasi oleh dua televisi nasional, kurang lebih seperti itu, yaitu TV One dan Metro TV, di mana saat itu seperti debat capres atau debat capres ini antar capres dan lain sebagainya, itu yang terkait pemilu itu tuh sangat gencar dilakukan oleh dua televisi tadi. Jadi antara kubu A dan kubu B, paslon A dan paslon B, itu gencar dilakukan kampanye-kampanye yang dilakukan, yang diwadahi sendiri oleh televisi itu sendiri. Jadi masyarakat itu bisa langsung lihat bagaimana kualitas paslon berdasarkan debat yang diselenggarakan oleh televisi tadi. Selain itu, selain media konvensional, ada juga media online, di mana kontestasi politik tadi tidak hanya dikampanyekan secara offline, yaitu secara langsung di masyarakat, tapi juga dikampanyekan melalui media-media tadi, yaitu seperti penggunaan poster-poster yang dipublish di ruang online, di media-media sosial, dan lain sebagainya. Jadi tadi merupakan contoh-contoh hubungan antara demokrasi dan media. Baik, sebelum saya mengakhiri video ini, ada yang namanya, sedikit saya mau menjelaskan tentang cyber demokrasi. Nah, cyber demokrasi ini merupakan demokrasi lain atau demokrasi yang terjadi di ruang online. Jadi seperti yang kita ketahui, demokrasi itu merupakan suatu sistem pemerintahan
yang rakyatnya memegang kedaulatan tertinggi kan. Dan demokrasi yang kita ketahui itu tuh terjadi di ruang offline, jadi terjadi secara langsung. Sedangkan cyber demokrasi itu demokrasi yang terjadi di ruang-ruang online. Nah, jadi cyber demokrasi itu merupakan representatif dari demokrasi offline. Apa sih namanya? Nah, cyber demokrasi kini sudah diterapkan sedikit diterapkan di Indonesia, dan itu contoh-contohnya seperti yang sudah saya paparkan tadi, sudah saya jelaskan tadi. Tapi sayangnya cyber demokrasi yang ada di Indonesia ini masih pada tahap awal sekali, di mana cyber demokrasi yang ada di Indonesia atau penggunaan media yang ada di penggunaan media di Indonesia ini jauh dari kata baik. Maksudnya masyarakat cenderung atau netizen tuh cenderung menyuarakan atau menyampaikan opininya, menyampaikan gagasannya tanpa memperhatikan etika bermedia. Jadi hal tersebut membuat cyber demokrasi di Indonesia masih sangat amat awal, masih pada tahap permulaan. Nah, itu tadi mungkin sedikit penjelasan tentang cyber demokrasi. Saya rasa sudah cukup sekian pemaparan saya atau ulasan saya mengenai hubungan antara demokrasi dan media. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya pada video kali ini terjadi banyak kesalahan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.